Oke, aman. Ya, udah mulai belum rekamannya? Oh, udah. Oke. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Designing Classroom Language Test. Ada saya, Husnatul Ismihani, dan dua partner saya, yaitu Muhammad Rafiawan dan Linta Rizky Dani Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang how to making an effective test dan 4 assessment scenarios. Yang pertama yaitu how to making an effective test. Di sini ada 6 tahap untuk kita membuat tes yang efektif. Apa sih yang efektif itu? Tes yang efektif adalah tes yang secara reliable mampu mengukur kemampuan siswa di dalam kelas secara keseluruhan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari tes tersebut. Apakah tujuannya untuk mengukur kemampuan bahasa siswa, ataukah kemampuan dia berbicara, apakah kemampuan dia untuk memahami konsep di dalam pembelajaran, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah state abilities. State abilities adalah kita harus mengetahui dulu kemampuan siswa sebelum kita melakukan tes. Jadi kita harus memastikan kalau siswa di dalam kelas itu minimal sudah paham konsep dari materi yang kita ajarkan. Dan yang ketiga adalah draw up specification. Jadi di draw up specification ini kita harus, ini udah mulai masuk ke tahap pembuatan tes. Jadi kita harus merencanakan nih gimana sih cara buat tesnya, apakah tesnya berbentuk esai atau berbentuk pilihan ganda, apakah tesnya ini indirect atau direct, dan apakah tesnya ini berbentuk listening, speaking, reading, atau writing. Dan yang keempat adalah select test and item types and systematically. Jadi kita harus memilih tugas dan tipe-tipe tes yang akan kita berikan kepada siswa. Apakah tes ini berbentuk objektif atau subjektif? Apakah tes ini termasuk atau final test gitu. Dan yang kelima adalah help student to assess an optimal performance in administering the test. Jadi kita harus membantu nih studentnya biar mereka semua itu bisa mengerjakan tes dengan optimal. Gimana caranya? Dengan cara tesnya itu waktunya tidak terlalu lama. Terus tesnya itu juga perintahnya efektif, maksud dari tesnya jelas, dan tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah. Dan yang keenam adalah construct a system of grading and give the student feedback. Jadi setelah melakukan tes, kita harus mengoreksi jawaban siswa, dan kita harus memberikan mereka feedback bagian mana sih yang salah, bagian mana yang benar, dan apa sih feedback untuk mereka gitu. Dan lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu for assessment scenario. Jadi kalau kita udah membuat tes, kita nanti dalam tes tersebut akan ada yang namanya assessment. Nah, dalam satu semester itu apa sih assessment yang bisa kita lakukan? Jadi ini bisa kita contoh ya dari Brown. Yang pertama itu adalah reading quiz. Jadi kita ngasih kuis ke siswa sebelum melakukan pembelajaran ya, untuk ngetes seberapa jauh kemampuan mereka gitu. Dan yang kedua adalah grammar unit test. Setelah kita ngasih materi ke siswa, kita uji grammarnya, seberapa besar sih mereka menguasai grammar gitu. Dan yang ketiga adalah midterm essay. Kita ngasih soal tengah semester ke mereka di tengah-tengah pembelajaran untuk mengukur apakah materi yang kita sudah ajarkan selama ini diserap dengan baik oleh mereka atau tidak. Dan yang terakhir adalah
listening or speaking final exam. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih ketiga tes ini, kita ada tes akhir nih, kita bisa milih soalnya itu listening atau speaking. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa di dua bidang ini, apakah mereka lancar atau tidak. Dan chapter selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Sebelum membahas keempat asesmen tersebut, mungkin saya akan bicarakan tentang cara pembuatan tes yang baik. Nah, tes pembuatan tes yang baik seperti the first and perhaps crucial step in designing any kind of classroom assessment or determining an appropriateness of an exciting test is consider the overall purpose and usefulness of the exercise to be performed by the students. Therefore, the creation of the test also has a criteria that must be made in the test for to be good. There are the creation for the test. There are no one is important of the test, yaitu seberapa pentingkah sebuah tes dalam kelas tersebut. And number two, the correlation of the test with the material. Yang kedua adalah korelasi dari tes tersebut dengan materi yang telah kita ajarkan. And number three, the test is just an expected ways to mark the end of the lesson, unit, or period time. Yaitu apakah tes tersebut hanyalah satu-satunya cara atau masih ada cara lain untuk mengakses siswanya. And number four, how important is it compared to the performance of the other student? Itu seberapa pentingkah tes tersebut untuk membandingkan kinerja siswa satu dan lain. Number five, do I want to use the result to determine whether my student have a certain predetermined curriculum standard? Apakah saya ingin menggunakan hasil tes untuk menentukan apakah siswa saya sudah memenuhi standar atau belum dalam materi yang saya ajarkan. And number six, do I really want students to be the recipients of the useful feedback? Itu apakah saya benar-benar ingin siswa menjadi penerima feedback yang baik dari dari tes yang saya lakukan. And number seven, will I use the result as a means to allocate my own pedagogical effort to the following days of weeks? Apakah saya ingin menggunakan hasil tersebut sebagai sarana untuk mengalokasikan pedagogis hasil itu pada hari-hari atau minggu selanjutnya. And number eight, what the impact will this have on what I do and what the student do before and after the test? Itu apakah dampak dari tes tersebut bagi siswa secara jangka pendek atau jangka panjang dari hal tersebut? Okay. And the next reading quiz. The quiz is designed to be an instructional tool to guide the classroom discussion during the one class period. Its significance is minor but not trivial when viewed against the picture of the whole course. Jadi quiz itu dirancang sebagai alat instruksional untuk memandu diskusi kelas selama satu periode kelas, yaitu satu mata pelajaran. Dan signifikasi dari quiz ini itu tidak begitu besar, namun tidak sepele jika dilihat dengan latar belakang keseluruhan kelas. Karena itu, quiz merupakan tes yang bisa dibilang secara kejutan dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengajaran dan penilaian dari siswanya. Dan hasil dari tes dari quiz tersebut tidak ada beberapa yang tidak dicatat dan ada beberapa yang dicatat, sehingga kinerja seorang siswa itu dapat dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Dan tes ini secara sepenuhnya bersifat formatif, yaitu dengan tujuan yang hampir eksklusif untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa. Dan hal ini juga memaksa siswa untuk berpikir secara mandiri dan tentang bacaan yang memungkinkan mereka untuk melihat kelebihan dan kekurangan
dari keterampilan mereka sendiri. Maybe the next one will be explained by my friend. Then, hello, I will explain the next part. Defining abilities to be assessed. Grammar unit test. Okay, so drawing up test specification. First of all, grammar unit test. This type of test mostly requires the students to have understanding on the 4 skills, and these are listening, speaking, reading, and writing. Teacher also uses the 4 type of tenses from simple present, present continuous, simple past, and present perfect. Kalau ini kayak udah mulai jelas. Kalau yang pertama nih untuk murid-murid kita testing sebagaimana seberapa paham mereka dalam grammar gitu dalam bahasa Inggris ini. Dan kita perlu penjelasan dalam simple present sama simple past itu kan beda gitu ya kegunaannya. Yang satunya tuh yang dipakai sekarang, yang satu itu dipakai untuk menjelaskan masa lalu gitu. Kita tuh gak bisa memakai dua yang beda ini untuk bersamaan dalam situasi yang sama. Kita harus bisa membedakan. Dan itu murid itu dites itu apakah mereka bisa membedakan itu. The next one, midterm essay. For midterm essay, usually uses the following method of testing, which is the surprise, as this is the most effective strategy for testing the students. Untuk yang ini, midterm mereka tuh biasanya lebih ke kejutan gitu ya. Karena dengan metode ini, essay mereka tuh mereka tidak bisa banyak preparation gitu ya. Karena kalau misalnya mereka sudah tahu ujian bakal datang, mereka kan sebisa-bisanya belajar jadi untuk mendapat nilai yang terbaik. Sementara ini biasanya guru tuh akan melakukan secara tiba-tiba gitu ya. Jadi mereka tuh cuma bisa menggunakan informasi, knowledge yang mereka punya sekarang. Dari itu kita bisa ngetes apakah selama ini mereka merhatikan, apakah mereka paham sama materinya gitu. Jadi makanya midterm essay ini yang bagian surprise sangat efektif. And then the next one, devising test items and designing multiple choice items. Jadi defining test items, ideally for this, you want to proceed through without having to recycle some of your plans. In reality, test designs usually involves a number of loops as you discover problems and other shortcomings. Untuk yang ini, kadang guru tuh suka memakai ulang soal yang sama gitu. Walaupun mereka memakai ulang, kadang mereka agak sedikit berubah, kasih perubahan yang seharusnya itu sedikit signifikan gitu. Karena kenapa mereka memakai ulang ini? Karena biasanya pertanyaan ini tuh saat dites dipakai sebelumnya gitu kan, saat mereka di-assess, dievaluasi itu ternyata soalnya itu sangat efektif gitu ya. Sangat efektif, jadi makanya guru tuh memakai soal yang sama. Jadi walaupun gitu, jadi murid tuh jadi kayak bisa melihat itu patternnya tuh kayak apa misal soalnya. Untuk selanjutnya designing multiple choice items. Ini ada 4 untuk yang bagian sini nih kita ada 4 yang perlu kita make sure kalau ini udah tepat gitu ya. Yang pertama tuh design each item to measure a single objective. Jadi kalau yang ini kita saat bikin pilihan ganda kan ada beberapa pilihan. Kita nih harus pastiin kalau soalnya ini nih harus sesuai dengan jawabannya gitu. Dengan
jawaban pilihan itu jangan terlalu asal dan terlalu jauh gitu dari jawabannya. Misalnya kalau misalnya simple banget nih, kalau misalnya what is the color of apple? Pilihannya mungkin ada red, ada blue, tapi jangan juga tulisannya tuh jawabannya ada kayak misal animal gitu disebutin atau objek gitu. Kan itu jadi nggak masuk akal gitu. Jadi harus make sure itu sesuai. Nomor 2, state both stem and option as simply and directly as possible. Jadi kalau yang ini saat multiple choices tuh kadang kita tuh harus lebih jelas gitu pertanyaannya itu dan jawabannya itu harus kayak apa, harus lebih jelas. Karena dengan ini kita nih bisa mastiin kalau ini nih pertanyaannya itu benar dan bukan error dari gurunya dalam pembuatan soal. The next one, ensure the intended answer is clearly the only correct one. Yang ini kadang ada pernah terjadi atau mungkin bisa dihitung sering terjadi gitu ya. Saat pertanyaannya itu sudah misalnya kayak logically make sense gitu ya. Sudah nggak ada kayak argumen lagi dari pertanyaan itu. Tapi saat muridnya milih yang itu kan, yang harusnya ini benar tuh malah dihitung salah gitu. Nah ini, yang ini yang perlu harus dipastiin lagi nih. Karena kalau gini, student tuh merasa terbetray gitu ya, karena yang apa yang mereka pahami itu yang harusnya sudah kayak secara logis itu benar, dihitung salah. Jadi ini teacher tuh harus kayak memastikan kalau soalnya tuh cuma ada satu yang benar. Yang terakhir, use item indicates to accept, discard, or revise items, optional. Sini ada optional karena ini kadang jarang dipakai dalam testing gitu ya. Tapi saat walaupun ada, ini kadang digunakan untuk memastikan kalau soalnya itu ada yang benar, ada yang salah. Juga kita memakainya itu sebagai guru, kalau sebagai guru saat desain, saat bikin soalnya gitu kan. Itu harus sesuai dengan materinya gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu bakal susah bagi both party, student sama lebih susah ke student sih kalau misalnya dipikir lagi. And then lastly, terakhir administering the test dan scoring, grading, and giving feedback. Kalau misalnya ini, the moment has arrived, you have designed your test based on carefully considered purpose, construct, and specs. Jadi saat ini kita yang sudah semuanya sudah kayak terkumpul gitu ya. Kita cara desainnya gimana, cara buatnya gimana, apa yang perlu kita masukin. Nah ini sekarang udah tahu kan, sekarang kita apply. Waktunya kita apply. Saat kita apply gini, kita ini harus siap-siap aja dan mudahan aja muridnya itu paham dengan apa yang kita pelajari sebelumnya dan akhirnya bisa mengerjai tesnya ini dengan benar gitu ya. Karena ada kayak beberapa yang harus kita make sure juga kalau misalnya ini berjalan dengan lancar. Ada juga yang pertama tuh ada kayak pretest consideration gitu ya. Jadi kalau misalnya sehari atau beberapa hari sebelum tesnya ini muncul. Yang selanjutnya tuh test administrative details. Nah, ini kita harus kayak memastikan kelasnya tuh bagaimana. Apakah kelasnya bakal mulai lebih awal? Apakah nanti adakah audio atau video? Apakah kita nanti bakal kerja, tesnya bakal dikerja di kertas kah atau apa gitu? Atau tugasnya itu pakai waktu? Itu yang harus kita make sure gitu. Jadi saat dimulai tesnya itu kita bisa ngerjain. Murid-muridnya maksudnya. And then lastly, scoring, grading, and giving feedback. Kalau ini kayak di buku bagi 3 part. Jadi kalau yang pertama scoring. Kalau yang scoring ini your scoring plan reflects the relative weight you place on each section on the item in each section. Jadi kalau maksudnya ini setiap soal tuh terkadang ada bebannya beda-beda. Jadi kalau misalnya ngambil kayak contoh kan biasa kalau sebelumnya kan ada tulisan ada tes pilihan ganda, baru ada tes yang dimana kita harus kayak ngisi sendiri gitu. Itu kan nilainya kan beda kan yang itu. Yang pilihan kadang lebih kecil, sementara yang tes bagian yang kita suruh tulis sendiri itu kan yang murid suruh tulis jawabannya gitu, itu kadang lebih tinggi. Yang kadang itu bisa impact gitu sebagai scoringnya. Untuk selanjutnya grading.
Nah, kalau yang grading nih kadang bisa dibilang gampang tapi juga tidak juga, karena gimana ya, your first start might be assigning grades to student performance on test will be easy. Paling kasih dia A kalau misalnya lebih dari 90 atau 100%, B atau 80 ke 89, ya sampai seterusnya lah ke C gede. Gimana ya, karena ini nggak semudah gitu. Karena kalau misalnya awal-awal gini, kita harus memperhatiin beberapa faktor. Mungkin yang pertama tuh kita harus kayak kelas ini nih overall bagaimana performa mereka. Sebagai guru harusnya bisa kayak lihat gitu, kayak misalnya nilai rata-rata lah bahasanya. Nilai rata-rata mereka tuh seberapa, dan kita mungkin bisa adjust dari segitu tuh. Kalau misalnya nilai rata-rata mungkin B gitu. Jadi mungkin bisa dihitung B itu sudah kayak minimum requirement, itu udah bagus. Yang A tuh udah mantep deh banget kalau misalnya ada yang bisa dapat. Untuk lastly, giving feedback. Giving feedback ini kita sebagai guru biasanya kayak gini nih. Karena dalam bahasanya giving feedback, kita memberikan saran. Mungkin ke murid-muridnya kalau misalnya setelah selesai tes gitu kan, masukin kelas biasa, kita bisa kayak jelasin in general gitu, scoring mereka bagaimana, kita jelasin. Oke, soal yang ini kamu dapat nilai segini, sekolah gini segini, totalan segini, bla bla bla. Kita jelasin soalnya nih mana gitu, misalnya mana yang susah, mana yang gampang. Itu bisa dikasih feedback kepada student-studentnya gitu. Ada banyak-banyak hal lagi sih yang bisa kasih feedback ke murid gitu. Tapi sementara itu saya sudah cukup. Oke, berarti sekian dari kelompok 3. Saya Linta Rizky Dani Hakim, teman saya Kusnatul Ismi, Muhammad Rafi Setiawan. Kita akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.